Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, amin. Tapi saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang buangin kita. Dia bukan Tuhan yang kemudian berhenti berkatin kita gara-gara apa? Gagal nih, lu maki orang di jalan. Bisa nggak Tuhan kayak gitu? Bisa nggak? Bisa banget. Lu nggak kepake lah. Karena apa? Lu bohong sama istri lu. Gue berhenti berkatin lu. Gila kalau Tuhan kayak gitu, mati kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya teringat sebuah film yaitu Joker. Menurut saya nggak tahu berapa banyak ada saudara penikmat movie ya. Tapi saya adalah seorang yang selektif, saya tidak nonton semua film. Tapi ini menurut saya adalah satu film yang sangat menarik sekali. Karena kalau saya nonton film itu antara dua, antara yang nggak mikir banget sama yang mikir banget. Saya nggak suka film di tengah-tengah gitu. Saya suka film kalau nggak mikir banget. Banyak orang kaget waktu tanya, kok lu sukanya film apa? Pixar, saya bilang. Saya suka nonton film kartun. Dan kesukaan saya dari kecil tuh Doraemon. Itu film kesukaan saya. Tapi saya juga suka nonton film yang temanya tuh mikir banget. Mesti mikir karena saya suka menemukan makna behind the movie. Nah, salah satu film yang menurut saya kalau nonton ini mikir banget, itu salah satunya adalah Joker. Film ini menceritakan tentang asal mula seorang villain dari Batman, ya. Namanya Joker. Seperti nama filmnya. Dan film ini menceritakan tentang Joker itu sebenarnya awal mulanya adalah seorang badut atau seorang biasa bernama Arthur Fleck. Arthur Fleck. Dia ini adalah seorang yang kerjaannya badut di sekolah, tapi dia juga kerjaannya adalah seorang yang muter-muter papan. Kalau saudara tahu di Amerika itu ada orang yang suka berdiri pegang board sign lalu dia putar-putar pakai baju badut. Tapi somehow entah bagaimana hidup dia itu sangat sedih banget. Dia tinggal dengan seorang ibu yang sedang sakit dan dia harus merawat ibunya. Dia sendiri adalah seorang yang sudah hampir paruh baya, tidak punya pasangan, hidup sendirian, kerja susah, ditolak orang, diejek orang, dibully orang. Sampai satu scene saudara-saudara ketika dia dipecat, dia nggak tahu harus bagaimana. Padahal bukan benar-benar kesalahannya juga. Lalu kemudian di bus dia duduk. Dan di depan dia ada seorang anak kecil yang lagi liatin dia. Tapi karena kerjanya badut, apa yang dia lakukan? Dia melucu. Dia melucu kayak bah gitu kan. Bah, itu anak ketawa. Tapi miris sekali, ibu dari anak ini lalu kemudian bilang sama Arthur, kamu jangan ganggu anak saya ya. Dia mencoba untuk menghibur anak ini, tetapi ibu ini sinis kepada Arthur. Dan setelah itu dia cuma terdiam. Dan saudara tahu, berapa detik sesudahnya dia ketawa sendiri. Ini scene-nya. Arthur Fleck. Setelah nonton film ini, di 2019, netizen yang maha benar, saudara-saudara, langsung kemudian membuat sebuah quotes. Orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Saudara setuju nggak dengan quotes ini? Setuju nggak? Kalau saya sih nggak setuju. Kalau menurut saya orang baik yang nggak seharusnya jadi jahat gitu kan. Itu pilihan. Anda punya pilihan untuk jadi orang jahat. Orang baik tidak harus selalu pilihannya cuma satu, jadi orang jahat ketika engkau disakiti. Amin. Amin. Ketika engkau disakiti, pilihannya bukan cuma satu, jadi orang jahat. Bukan. Pilihannya masih tetap jadi orang baik kok. Itu realita, betul nggak? Tapi saya menerima quotes ini dalam sebuah pemikiran bahwa iya, bisa jadi memang ada orang jahat itu adalah ketika orang baik itu tersakiti, akhirnya dia jadi jahat. Saya jadi berpikir, once again, ini kalimat tidak 100% benar, tetapi saya jadi berpikir, mungkin kisah Joker ini akan berbeda ketika ada seorang yang peduli sama seorang Arthur Fleck. Sekali lagi kisah ini fiksi ya, tapi menurut saya kisah ini akan berbeda kalau ada orang yang peduli sama dia. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita hari ini
engkau sedang berada di tengah-tengah komunitasmu, dan tengah keluargamu, pasangan, orang tua, anak, dengan teman-teman kerja, rekan, apapun konteksmu hari ini. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kita hari ini ada orang-orang yang sedang tersakiti. Di tengah-tengah kita hari ini ada orang-orang yang sedang ada di dalam bottom rock in their life. Ada orang-orang yang ada dalam fase hit the bottom rock. Orang-orang yang ada dalam fase yang sangat bawah di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang ada dalam pergumulan, pergumulan apapun itu. Mereka sedang ada dalam masalah yang banyak. Bahkan sebagian di antara mereka seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama ini. Ketika dikatakan, saudara-saudara, kalaupun ada seorang di antaramu kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Saudara, kadang psikologi kita adalah kita selalu melihat orang yang melakukan pelanggaran itu sebagai seorang yang sengaja melakukan pelanggaran. Oh, bisa jadi dia sengaja. Dan kita selalu berpikir bahwa orang yang melakukan pelanggaran itu adalah seorang yang akan menikmati melakukan pelanggaran. Iya enggak, saudara? Satu kali ada seorang anak remaja datang sama saya, lalu kemudian dia bilang sama saya, kok aku tuh hopeless sama my mom. Kenapa kamu hopeless? Dia kalau keluarin satu kata. Nah kan, saudara-saudara, kadang-kadang kita mendapati orang yang sedang ada dalam kegagalan, orang yang sedang ada dalam kesalahan, kita selalu pendekatannya bisa jadi, saudara-saudara, pendekatan kita adalah selalu merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang patut untuk dituding. Dia sedang ada di dalam satu keadaan paling buruk dalam hidupnya. Dia bisa jadi adalah seorang yang tadinya berharap menjadi seorang suami yang baik. Ketika dia berharap jadi seorang suami yang baik, entah dalam perjalanan dia jadi gagal. Saudara, ketika dia sedang gagal, kita sebagai istri atau kita sebagai anak, kita akan melakukan apa? Sometimes pendekatan kita adalah, tuh kan, lagi kan? Iya enggak? Kadang-kadang seorang istri dalam belajar untuk menjadi seorang istri yang baik, kadang-kadang masih belum match up, betul enggak? Kadang-kadang masih belajar, tapi sometimes pendekatan kita kurang sabar. Kita selalu menuding, tuh kan? Anak kita. Kita belajar, kita ajarin anak kita untuk melakukan yang baik, yang begini dan begini. Sometimes kita jadi orang tua, kita nggak sabar. Dan kita selalu menuding, tuh kan? Saudara, kata ini, kan? Ini kata ampuh banget, sakti banget. Satu kata aja, tapi bisa mendiscourage orang. Katakan sama-sama discourage. Kata discourage itu adalah satu kata yang menurut saya erat kaitannya dengan pekerjaan seorang tokoh dalam Alkitab, namanya iblis. Iblis itu pekerjaannya adalah mendakwa. Setuju? Mendakwa. Saudara, firman Tuhan mengatakan hanya ada satu hakim yang adil, yaitu Tuhan. Dan selebihnya saudara-saudara, ketika engkau didakwa dan sebagainya, saudara, sometimes kita mesti hati-hati. Jangan-jangan kita tuh menjadi agennya iblis malah. Ketika kita kerjanya malah mendakwa. Ketika kita kerjanya menuding. Dan sedihnya adalah orang yang menuding bisa jadi yang melakukannya adalah orang-orang yang rohani. Kamu yang rohani, ketika mendapati sebuah kesalahan, kamu harus memimpin orang itu ke jalan lemah lembut. Saya suka melihat sebuah karya seni. Di depan ini saudara, saya nggak tahu saudara pernah lihat, teman-teman pernah lihat lukisan ini nggak? Ini adalah lukisan karya seorang seniman Belanda namanya Rembrandt van Rijn. Kalau saudara lihat, ada yang tahu kira-kira? Udah ada judulnya ya, salah juga saya, kenapa saya taruh judulnya. Judulnya adalah Prodigal Son. Ini adalah sebuah penggambaran, visualisasi, parable yang Tuhan munculkan dalam Lukas pasal 15. Kisah anak yang hilang. Kita tahu ceritanya ya. Singkat cerita, ada seorang bapak punya 2 anak, yang sulung, yang bungsu. Lalu yang sulung bilang sama kepada bapaknya, "Pak, give me warisanku." Lalu kemudian dia pergi, dia berfoya-foya. Jahat deh kurang ajarnya anak. Dia meninggalkan ayahnya, dia melakukan senang-senang, dia foya-foya, dia habiskan uangnya, pakai minum mabok, main perempuan dan sebagainya. Dan ketika dia sedang benar-benar sudah gagal, hancur hidupnya, dia sadar bahwa, gue gak menemukan kebahagiaan sejati di sini, di luar rumah bapakku. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, ceritanya selanjutnya adalah dia disambut oleh bapaknya, dipeluk oleh bapaknya.
So, cerita ini adalah cerita yang indah sekali. Tapi banyak orang berpikir bahwa cuma satu anak yang hilang. Betul ya? Siapa yang hilang? Yang bungsu. Yang kelihatan saudara lihat di bawah itu lusuh, bajunya jelek banget, udah botak, dekil, bau, hidup lagi kan gitu kan ya. Saudara lihat penggambarannya begitu dekil, begitu lusuh, begitu rusak. Orang berpikir yang hilang itu cuma itu. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik dalam lukisan tersebut, ada beberapa tokoh, ada bapak, ada anak bungsu, dan ada satu orang yang berdiri dengan melipat tangan. Saudara, gestur melipat tangan itu ya bisa diterjemahkan sebagai gestur apa? Gestur sedang menutup diri. Gestur sedang tidak menerima keadaan. Gestur sedang tidak terbuka kepada situasi di depan dia. Dia sedang menutup tangannya dengan pandangan mata yang sinis sekali. Karena dia adalah tokoh anak yang sulung. Yang dalam cerita Lukas pasal 15 itu, anak sulung itu bilang begini, "Bapak, aku sudah dari kecil sampai sekarang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tinggal di rumah, aku melakukan pekerjaanku, aku tidak seburuk anak ini, tidak foya-foya, tidak berbuat dosa, tapi kenapa tidak sekalipun engkau merayakan pesta untukku? Malah ini anak yang kurang ajar, waktu pulang engkau mengadakan perayaan baginya." Saudara-saudara, seorang penulis namanya adalah A.W. Tozer. Dia mengatakan begini, a Pharisee, tahu ya golongan Farisi ya, familiar ya buat kita ya. A Pharisee is hard on others and easy on himself. But a spiritual man is easy on others and hard on. Keren ya? A Pharisee, orang Farisi, kata dia, semangat Farisi adalah semangat yang hard on others. Apalagi kalau misalnya yang lain itu tidak match up, dia punya standar. Wah, datang ke gereja pakai sandal jepit, apaan tuh? Gak menghormati Tuhan banget. Kita langsung kerjaannya datang ke gereja, bukan untuk menyembah Tuhan, tapi gibahin orang di samping. Tuh lihat tuh, rambutnya acak-acakan. Enggak banget ya. Sometimes saudara-saudara, kita bawaannya tuh cuman mau menuding orang. Menganggap orang lain enggak kudus gitu loh, kudisan gitu kan ya. Kita menganggap orang lain tuh rendah banget, apalagi kalau misalnya orang itu jatuh atau orang itu sedang melakukan kesalahan. Semangat kita akhirnya menjadi semangat agamawi. Itu yang kalau dalam bahasa teologinya legalis. Legalis. Bawaannya itu selalu mau tuding orang, mau menganggap orang lain lebih rendah. Dan itulah yang sedang Tuhan Yesus, berulang kali Tuhan Yesus konfrontir di dalam pelayanannya, saudara, dengan orang-orang Farisi. Saudara masih ingat orang Farisi yang datang menuding Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kenapa? Karena kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Enggak cuci tangan, saudara. Saudara jangan salah, waktu itu belum ada COVID. Belum ada dinas kebersihan, dinas kesehatan ya. Jadi itu bukan isu soal masalah bakteri, tetapi dalam ritual orang Yahudi, mencuci tangan itu bagian dari kesucian. Ya, cuci tangan sekali lagi tidak salah. Tapi ketika mereka melihat ada yang sedang lalai dilakukan, langsung dituding-tuding. Saudara masih ingat perempuan yang berzina dibawa kepada Tuhan Yesus, betul? Siapa yang bawa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling benar. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan, itu bukan rohani, itu rohana. Itu bukan rohani. Karena apa? Kamu yang rohani, a spiritual man, kamu itu harusnya easy on others. Kamu harus punya belas kasih kepada orang. Kamu harusnya seperti aku gitu loh. Kamu harus punya belas kasih kepada orang. Untuk apa? Belas kasih kepada orang lain supaya orang lain itu bisa bertobat. Somehow yang membuat orang lain sulit bertobat itu adalah tudingan. Yang membuat orang bisa bertobat itu adalah penerimaan, saudara. Dimulai dengan penerimaan. Maka kamu yang rohani, kata Galatia pasal yang pertama, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Menarik ya? Kalau saudara baca di dalam waktu ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia mengendarai apa? Keledai.
Nah, firman Tuhan mengatakan dia mengendarai keledai untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dia adalah raja yang datang dengan kerendahan hati. Dia adalah raja yang datang dengan lemah lembut. Karena dia adalah tabib yang datang untuk mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Dia cari orang berdosa, bukan cari orang yang merasa diri benar. Itu loh Tuhan kita. Tepuk tangannya gak usah tanggung-tanggung. Firman Tuhan mengatakan dalam bagian ini, maka kamu yang rohani, itu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Orang kalau ketemu orang yang salah, itu kecenderungan cuma dua. Biasanya, dunia ya. Dunia kalau ketemu orang yang salah itu kecenderungan dua. Antara swing yang pertama adalah excuse, dan swing yang kedua adalah menghakimi. Iya enggak? Saudara, jangan salah artikan khotbah ini dengan mengatakan, oh kalau gitu kalau ada yang salah ya udah terima aja. Ya udah enggak apa-apa kamu salah terus. Itu namanya excuse. Dan itu salah. Itu bukan penerimaan saudara-saudara. Itu pembiaran. Amin. Tuhan tidak panggil kita untuk melakukan pembiaran. Tapi juga Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan penghakiman buat orang. Jadi kita tidak dipanggil untuk mengexcuse. Dan either kita juga tidak dipanggil untuk menjudge orang. Tapi kita dipanggil untuk apa? Merestore orang. Supaya orang itu kembali menghidupi hidup yang berkenan buat Tuhan. Kembali menghidupi hidup yang tepat, yang benar. To restore, not to judge, not to excuse. Saudara. Makanya dalam bagian ini, ayat yang kedua, saudara, kita baca bagian yang warna kuning. 1, 2, 3. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya nggak tahu saudara suka berita geopolitik atau tidak. Tapi saya termasuk paling suka berita geopolitik. Saya kalau dulu di rumah, udah buka komputer, saya dengerin tuh. Oh begini ya, oh begitu ya. Hari ini lagi rame saudara-saudara tentang sebuah ide bagaimana geopolitik antara West and East. Salah satunya direpresentasikan oleh US dan direpresentasikan oleh China. Saudara, entah saudara pro US atau pro China, saya tidak peduli gitu ya. Tapi mungkin fakta yang harus saudara terima hari ini adalah kekuatan dari US itu sedang, saya pikir, melemah. 2 hari yang lalu ada seorang subscriber saya video call. Dia orang Indo yang udah jadi US citizen. Kerjaannya apa saudara tahu? Kerjaannya super bus. Wih, keren ya dia tunjukin, gini loh bro, gini. Wah keren. Saya suka juga lihatnya. Terus dia bilang, ini di sini nih banyak homeless nih kata dia. Jejer nih. Dia bilang ini udah kayak, ada satu negara bagian yang dia bilang, lu tahu kan di sini apa yang namanya weed, ganja itu sudah dilegalkan. Jadi banyak homeless di sini tidur jejer. Waktu saya lihat begitu saya cuma pikir gile ya. Kita kadang berpikir wah negara sana maju banget. Tapi di satu sisi ada dampak-dampak sosial, bahkan even kemunduran yang sudah mereka sedang alami. So dunia ini selalu shifting, amin. Dunia ini selalu shifting. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menganggap dirimu gak pernah jatuh. Berjaga-jagalah. Karena apa? Karena engkau bisa jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah karena apa? Karena tidak ada yang abadi. Kalau kita merasa bahwa diri kita benar, maka saudara berhati-hatilah. Seorang teman pernah berkata begini, Dre, be careful. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang di puncak adalah selfie. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang di puncak adalah turun. Bilang sama kiri kanan. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang di puncak adalah turun. Bilang. Firman Tuhan ingatin kita bahwa kita harus jangan menjadi orang yang punya sindrom kemapanan rohani itu. Ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang sedang gagal dalam hidupmu, either pasanganmu, suamimu, istrimu, orang tuamu.
Kadang-kadang ada anak-anak juga yang udah belagu ya, berasa udah paling tahu deh gitu. Alah, bapak gua, alah, engkong apa, opa oma gua, alah, itu mah udah. Kita udah merasa lebih hebat. Kita udah merasa paling benar. Kita udah merasa paling tahu. Hati-hatilah. Karena satu-satunya hal sesudah itu, firman Tuhan mengatakan, habis itu engkau jatuh. Setelah itu engkau jatuh. Saya suka terjemahan dari The Message. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. Asik ya? Simpan. Kalau mau gibahin, mau pedes sama orang, simpan. Simpan. Telan. Lalu dia bilang begini, you might be needing forgiveness before the day's out. Engkau bahkan mungkin membutuhkan pengampunan itu sendiri. Saya suka tagline dari Lifehouse ini. Apakah engkau sudah menjadi seperti Yesus? Saya percaya kita semua kumpulan di sini bukan orang-orang suci-suci amat. Kalau mau dihitung-hitung saudara-saudara, dikritisi dari hidup kita, banyak yang salah. Bahkan saya pun berani mengatakan kepada saudara, firman Tuhan ini, sebelum saya memberitakan firman, saya udah bilang sama diri saya sendiri. Saya adalah orang yang pertama kali gagal ngomongin firman ini. Saya adalah orang pertama kali gagal karena ada masa dalam hidup saya tuh suka kritik orang. Ada masa dalam hidup saya tuh suka merasa bahwa, oh saya benar, yang lain salah. Saya habisin orang sampai bisa luar biasa. Saya gagal. Tapi saya belajar seperti Yesus. Saya percaya saudara pun punya semangat yang sama, amin. Kita belajar, kita bukan orang-orang yang sudah suci-suci amat. Tapi kita adalah orang-orang yang belajar untuk seperti Yesus. Yang datang bukan untuk penghakiman. Dia meninggalkan sorga yang mulia bukan untuk menjadi seorang selebriti di tengah-tengah orang-orang kudus. Inilah saya orang kudus, rabi yang paling keren. No, dia datang untuk mencari orang berdosa. Dan untuk merestore orang berdosa. Supaya orang-orang itu akhirnya hidup, menghidupi tujuan Allah yang indah untuk hidupnya. Saudara masing-masing kita, apapun keadaanmu hari ini. Entahkah engkau sedang ada di bottom paling bawah dalam hidupmu, bottom rock dalam hidupmu. Entahkah engkau sedang merasa bahwa engkau banyak dosanya dan sebagainya. I have a message for you. Anugerah Tuhan, dia datang untuk mencari engkau, merestore engkau. Supaya engkau fulfill apa yang jadi tujuannya Tuhan buat hidupmu. Amin. Kita menghidupi tujuan Tuhan. Dan bagi kita komunitas hari ini, Tuhan memanggil kita untuk apa? Tuhan memanggil kita untuk memenuhi hukum Kristus. Makanya judul khotbah hari ini adalah The Law of Christ. Apa hukum Kristus? As simple as Tuhan panggil kita untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Tapi Tuhan juga panggil kita untuk apa? Tuhan panggil kita untuk mengasihi sesama. Seperti dirimu sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung beban saudara-saudaramu. Dengan demikianlah kamu memenuhi hukum. Saya tutup perenungan firman Tuhan ini dengan satu kisah. Kalau dengar begini kan langsung kita melek kan. Waduh, khotbahnya udah mau selesai. Puji Tuhan, udah mau pulang. 2 hari yang lalu saudara-saudara saya berjumpa dengan seorang teman. Saya pemusik maju ke depan gak apa-apa, silakan. 2 hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman. Teman ini adalah teman yang lama. Teman yang sudah saya tidak ketemu mungkin ada 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Dia datang dengan sangat tidak percaya diri. Dia panggil saya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin pastor. Saya bilang, jangan panggil pastor, panggil nama doang. Iya, pastor, saya gak bisa manggil nama, saya panggil pastor. Dia datang dengan tertunduk, dia datang dengan lesu. Lalu dia punya satu pertanyaan begini. Pastor, saya mau tanya satu hal. Boleh gak jawab dengan jujur? Apa? Kenapa you gak goreng saya? Saudara mungkin bingung ya, goreng apaan? Tenang, saya bukan penjual gorengan. Saya juga bukan orang yang suka goreng tiap hari, bukan. Jadi ceritanya begini. Kalau saudara kenal pelayanan saya, salah satu pelayanan saya adalah saya melakukan apa yang namanya apologetika. Apa itu apologetika? Singkat ceritanya, apologetika adalah menjawab berbagai macam tuduhan miring tentang kekristenan. Orang banyak yang bilang, oh orang Kristen tuh manusia dijadiin Tuhan, betul? Orang banyak mengatakan, oh Kristen tuh aneh, ibadahnya
tepuk-tepuk tangan. Nah kan, oh Kristen tuh banyak alirannya, aneh itu ajaran gak jelas gitu kan. Nah itu banyak berseliweran di media sosial. Nah termasuk salah satunya yang suka mempropagandakan itu adalah mereka yang pindah, yang keluar dari Kristen. Begitulah ceritanya. Oke, mereka dipakai lalu mereka ngomong sembarangan tentang kekristenan. Saya melakukan pelayanan itu. Dan sebagai orang yang melayani di sosial media, penting sekali bagi saya untuk mendapatkan spot-spot konten. Jadi saya membahas, saya menjelaskan kekristenan itu apa sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu tentang kekristenan, bahkan orang Kristen pun nggak tahu tentang kekristenan. Teman saya ini bertanya sama saya, kenapa you nggak goreng saya? Kalau saudara mengerti apa maksudnya, mungkin saudara sudah mulai paham nih. Teman saya ini pernah meninggalkan Kristen. Dia adalah seorang pelayan Tuhan tadinya. Dia adalah seorang yang melayani. Tapi entah satu masa dia pindah agama lain. Videonya tersebar. Di situ dia ngomong bahwa dia meninggalkan Kristen dan sebagainya, dan orang pakai. Kalau saudara ya sebagai konten kreator, itu bahan enak untuk digoreng. Betul nggak? Bahan enak untuk saudara pakai. Lalu dia bilang, kenapa you nggak goreng saya, pastor? Saya bilang, jangan anggap saya kudus-kudus banget ya. Saya bilang begini, as simple as saya cuman pernah tahu bahwa kita sama-sama melayani bro. Saya bilang, kamu dan saya pernah sama-sama kita pelayanan bareng-bareng dari bawah. Aku tahu kamu rekanku, kamu saudaraku. Dan aku cuman berdoa waktu itu. Aku gak tahu bagaimana kontak kamu. Karena dia lost contact langsung, tiba-tiba dia udah pindah. Saya cuma bilang, sejujurnya waktu itu I pray for you. Dan saya tidak tahu saya mesti kontak kamu bagaimana. Tapi I believe, dan I hope one day you back, kamu kembali. Aku berdoa bahwa satu saat kamu kembali. Dan hari ini, I thank to God, kamu ada di depanku, dan kamu kembali. Well, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya pikir, Tuhan semoga saya tidak pernah jatuh seperti keadaan itu. Tapi saya berharap saya punya hati seperti Yesus. Saya berharap saya mau menerima orang yang bisa gagal. Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan percaya sama hati kita, kita bisa jatuh, kita bisa gagal, amin. Tapi saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang buangin kita. Dia bukan Tuhan yang kemudian berhenti berkatin kita gara-gara apa? Gagal nih, lu maki orang di jalan. Bisa nggak Tuhan kayak gitu? Bisa nggak? Bisa banget. Lu nggak kepake lah. Karena apa? Lu bohong sama istri lu. Gue berhenti berkatin lu. Gila kalau Tuhan kayak gitu, mati kita semua. Iya nggak? Tapi dia adalah Tuhan yang percaya. Dia percaya bahwa kita mampu untuk kembali. Dia percaya kita mampu untuk rebound. Dia percaya bahwa kita mampu untuk menjadi seperti dia. Amin. That's why kalau Tuhan punya pengharapan, dia percaya sama kita. Kenapa kita nggak punya hati yang sama seperti Yesus? Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar
Tuhan, ada sebagian di antara kita hari ini, Engkau tahu bahwa ada orang-orang sekelilingmu yang hari ini membutuhkan kasih Tuhan. Minta sama Tuhan hati Tuhan. Minta sama Tuhan pikiran Tuhan dan mata Tuhan. Minta supaya hati kita seperti salib Kristus yang penuh kasih karunia untuk merestore. Minta sama Tuhan hikmat dari Tuhan supaya aku bisa membawa pasanganku, orang tuaku, anakku, temanku untuk menemukan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara engkau hari ini engkau menemukan dirimu sebagai orang yang gagal. Engkau menemukan dirimu sebagai anak yang hilang itu. Saya punya pesan buat kamu. Tuhan tidak berhenti dan tidak menyerah untuk kamu. He loves you so much. Dan Dia ingin engkau kembali. Katakan sama-sama. Ubah. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku Kami mau ingin menjadi seperti Engkau Tuhan. Berikan kami hatimu, berikan kami matamu. Kami ingin Tuhan menjadi seperti Engkau. Penuh kasih karunia, penuh kebaikan, penuh kemurahan. Dan biar kami benar-benar menghidupi anugerah-Mu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya hari ini terjadi kelepasan. Kami percaya hari ini terjadi perubahan cara pikir. Kami percaya hari ini terjadi metanoia. Kami percaya hari ini Tuhan, kami keluar dari ruangan ini dengan tekad yang penuh. Kami ingin menjadi seperti Yesus. Biar komunitas ini Tuhan menjadi komunitas penuh kasih karunia. Komunitas yang menghidupkan bukan mematikan. Komunitas yang membuat orang bertumbuh. Komunitas yang penuh dengan kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.